kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cerahnanya eta ari master mah beda gitu. Jadi rinatna beda eta master gitu. Rekan-rekan sekalian, itulah rekan-rekan sekalian ya. Dalam proses penyajian tadi sangat istimewa sekali ya. Istimewa Anda pikeun ka dicocol eta ku ustaz. Gitu dar juga merata gitu ya. Sangat luar biasa seluruh kerja tim ya, kerja tim di grup 2 ini saya lihat dari kemarin, dari 3 hari ke belakang ya, itu nggak henti-henti tiap jamnya eta Mang Ayut mah nepikeun ka panas tiris. Eta nguruskan penciuman, aduh juara eta. Oke. Pada intinya rekan-rekan sekalian, organ penciuman itu sama dengan pemahaman, benar nggak? Oke, jadi penciuman itu adalah satu proses pemahaman terhadap ilmu. Nah, jadi Mang Ayut supaya tadi impus deui gitu. Oke, jadi penciuman itu sama dengan pemahaman terhadap ilmu, rekan-rekan sekalian ya. Sehingga kalau berbicara pemahaman terhadap ilmu itu melalui 2 tahapan ya. Dipengaruhi oleh saraf kranial atau saraf otak ya yang langsung berhubungan dengan otak, dan yang kedua dipengaruhi oleh gerak peristaltik usus besar. Oke, secara dipahami ya rekan-rekan sekalian ya, bahwa perlambang apa sih untuk ilmu gitu loh. Kalau penciuman itu adalah pemahaman terhadap ilmu. Oh iya teh sengit pasakan, oh iya teh pika sebelen gitu dan lain sebagainya. Itu kan pemahaman terhadap ilmu, memberikan satu bentuk pemahaman terhadap ilmu. Sehingga pemahaman terhadap ilmu itu dipengaruhi oleh yang namanya, yang pertama oleh saraf kranial 1 atau saraf olfaktorius ya. Dimana saraf olfaktorius itu adalah berbicara mengenai mood rekan-rekan sekalian. Jadi pemahaman ilmu itu harus ada mood. Mood itu berawal dari sebuah kepercayaan rekan-rekan sekalian. Itu berarti yang pertama, mood sama dengan kepercayaan terhadap sesuatu. Nah, mood itu juga rekan-rekan sekalian tidak akan pernah menjadi sebuah pemahaman jika tidak ada pergerakan di usus besar. Sehingga ketika saraf olfaktorius itu menggerakkan sinus-sinus ya, 5 sinus yang ada di rongga hidung ini, di penciuman ini, itu sangat dipengaruhi oleh yang 2 faktor itu. Yang pertama oleh saraf olfaktorius 1, berarti olfaktorius atau saraf kranial 1, dan yang kedua dipengaruhi oleh pergerakan usus besar. Sehingga jika tadi ya mood yang berasal dari saraf kranial 1 itu ada, kemudian ada pergerakan, pasti itu nantinya ada wadah ilmu. Oke, paru-paru, bener nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi paru-paru itu wadah ilmu kan gitu ya, atau yayasan misalkan seperti itu. Anggap saja wadah ilmu supaya global. Adanya wadah ilmu tersebut itu jika adanya mood ya, gerakan dari mood. Mood itu berarti gerakan dari saraf pusat. Dan yang kedua, adanya gerakan di usus besar. Sehingga paru-paru itu menjadi sebuah wadah dari oksigen. Sehingga terciptalah wadah yang namanya ilmu. Oke, kenapa tadi sangat berhubungan sekali. Apa hubungannya gerak usus besar dengan gerakan kaki atau gerakan di bawah? Usus besar rekan-rekan sekalian tidak akan pernah aktif ataupun sesuai dengan kerjanya jika usus besar itu tidak ditopang oleh gerakan kaki. Jika gerakan kaki seseorang tersebut kurang, maka gerakan usus besar itu tidak terkontrol. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya, jadi ilmu itu akan menjadi sebuah oksigen yang maha dahsyat dan tidak menyebabkan gangguan pada tubuh atau kehidupan. Jika ilmu itu ya, yang pertama dibarengi oleh mood ya,
Dan yang kedua, dilakukan berarti digerakkan. Begitu. Bisa paham sampai ke sana rekan-rekan sekalian ya? Aya nomor 2 bungkul tapi gerakan tuh atau diengke-engke. Nah, ngerepolip jadi teh. Itu pek di dia medet dikitukeun dengdekeun ya. Medet kabeh dia gitu ya. Dengdekeun kali itu medet di beh ditu gitu. Hayo we kitu gitu. Padahal melari gitu tah. Lempang gitu. Ngesang geus beres tah. Eueuh tah nu nyombatna teh gitu. Jadi lamun aya anu sinusitis, aya oge anu polip ya, itu berarti perlambang bahwa orang tersebut itu kurang pergerakan kakinya. Oke, rekan-rekan sekalian bisa dipahami ya. Nah, jadi tadi eta yang sugih ting mana menang bocoranana nih. Jadi masalah penciuman itu adalah masalah pemahaman. Jadi prinsipnya begini rekan-rekan, penciuman adalah atau penciuman sama dengan pengalaman yang membentuk menjadi pemahaman. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi penciuman itu secara pasti alam dan budayanya adalah pengalaman yang membentuk menjadi pemahaman. Begitu rekan-rekan sekalian. Datu pira itu pemahaman terhadap ilmu penciuman dari kulak-kulik dekok oke gitu ya. Nah, perlu dipahami apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu mengalami gangguan penciuman. Enteng bener nggak? Balik lagi ke Pisio dan psikodetek, sambungkan dengan 4 pola hidup enggak? Lakukan berarti activating, the power of activating. Apa itu activating? 6 titik istimewa nabawa datala dan 11 titik jitu. Sudah segitu berarti kan. Nah, di situ kita perkuat dengan adanya di kita kan ada ya gurah, bener nggak? Gurah hidung, gurah THT disebutnya di kita. Kemudian yang keduanya ada tuh yang super dahsyat rekan-rekan sekalian ya, yaitu godogan rekan-rekan sekalian. Nah, godogan di situ kan ada secang ya di dalamnya. Kemudian juga ada tea tree oil ya. Kemudian ada fenopropanolamin di dalamnya itu rekan-rekan sekalian, sehingga ketika diisap uap dari yang namanya uap godogan itu sama dengan itu adalah dekongestan sebagai pelega dari yang namanya penciuman. Perlu dipahami ya rekan-rekan sekalian, sangat istimewa sekali ini di kita. Begitu. Jadi kalau untuk mengatasi penciuman ya, penciuman apapun, balikan saja lagi ke Pisio dan psiko detek, sambungkan dengan 4 pola kan gitu ya. Kemudian perkuat kan itu ya. Perkuat dengan yang namanya apakah dengan feromon yang disemprotkan ya. Kenapa feromon itu untuk menumbuhkan mood, sehingga otomatis juga bukan hanya menumbuhkan mood, tapi yang namanya feromon itu bronchodilatator atau bisa membukakan saluran penciuman gitu. Ya, rekan-rekan sekalian. Itu dalam gaya penanganannya ya. Nah, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang harus dilakukan? Balik lagi, Pisio dan psikodetek, sambungkan dengan 4 pola, kemudian lakukan penguatan, bisa dengan tusuk jarum di muka ya. Oke, bisa tusuk jarum di muka, bisa juga dengan feromon, bisa juga dengan uap godogan. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada yang sekarang banyak itu kan menggigil ya. Menggigil paralastiris, nyorori awak, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian, itu awalnya sekarang itu dari penciuman. Nah, makanya solusinya apa? 2 kali dalam seminggu itu diuap godogan, aman. Karena di dalam godogan tersebut itu ada yang namanya antibiotik ya. Antibiotik, ada dekongestan gitu loh rekan-rekan sekalian, dan bronchodilatator. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian, sangat simpel ya sebetulnya apapun juga. Oke, rekan-rekan sekalian, makanya ya kalau berbicara tadi ada lagi yang pertanyaan itu, dulu ada yang namanya COVID, kemudian dari beta, delta, kemudian ada sekarang omikron. Apa itu omikron? Omikron, aya omega,
Awas, hati-hati rekan-rekan sekalian. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua, ada O mega berarti O besar, dan ada O mikro on gitu kan, kan sama aja O mikron. O mikron itu sama dengan O kecil gitu. Paham nggak? Jadi virus sekarang itu, virus yang namanya corona sekarang itu lebih kecil dari virus yang kemarin. Mikron paling letik di antara semua virus gitu loh. Tong kakek ku bahasa jadi wesieun kayak jadi ke opini coba nu gede wae bisa katangani komo nu leutik kayak gitu aja doang mah tuh sieun-sieun teh ku omikron atuh. Nah gitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi apa itu omikron? Omikron ada omega. Omega berarti O besar dalam bahasa Latin atau Yunani. Ada omikron. Omikron berarti O kecil. Dalam hitungan atau abjad Yunani bahwa Omikron itu adalah satuan terkecil. Berarti ukuran virus Omikron itu adalah ukuran virus terkecil. Benar nggak? Terkecil, lebih kecil dari virus apapun itu Omikron. Ideanya gini, virus gede we bisa katangani komonuletik gitu loh, rekan-rekan sekalian. Makanya gejala parnanya itu 3 hari, benar nggak? Oke, tinggal kita bagaimana supaya kita tidak terkena. Pahami rekan-rekan sekalian, virus Omikron, nek corona ngaranna, nek delta, nek beta, nek alpha, rek nahaon we pokokna ngaranna. Kan masuk dulu ke rongga penciuman, benar nggak rekan-rekan sekalian? Apa yang harus dilakukan? Berarti yang harus dilakukan oleh kita adalah memperkuat sistem penciuman. Bagaimana memperkuat sistem penciuman? Memperkuat sistem penciuman sama dengan kita merelaksasi, berarti sinus-sinus maksilaris, sinus-sinus di daerah kan ada 5 ya, di cuping hidung, di zigomatikum, kemudian di ujung alis bagian dalam, di tengah cuping hidung bagian atas, kemudian di antara alis dengan alis. 5 tak dia tuh. Oke, bagaimana supaya virus nek Omikron kayak rek nanahawan kayak gitu nu asup kana penciuman we kitunya. Supaya mati tidak sampai ke dalam paru-paru. Aktivasi berarti kan aktivasi, benar nggak? Makanya kalau dalam santai rekan-rekan sekalian, saya sarankan rekan-rekan sekalian teh coba gunakan jari Anda untuk memelihara wajah Anda supaya beungeutna kajaga gitu. Coba kabayang rekan-rekan sekalian. Rasa sedih, rasa takut, rasa marah, rasa kecewa, dan rasa kurang percaya diri selain dari mempengaruhi jantung. Organ jantung kan tidak terlihat terpengaruhinya seperti apa kecuali kalau diraba, benar nggak? Tapi ayah rekan-rekan sekalian yang paling terlihat banget tegang, banget, banget. Jadi piara banget, jaga banget. Nah, benar nggak rekan-rekan sekalian supaya pemahaman kita menjadi deal pada ilmu, bener nggak? Jaga banget supaya tuh terek kolot gitu. Kan aing geus kolot gak meh ngongoraeun. Kayak kakak si Jaang gitu. Ngongoraeun si Jaang waktu itu nih. Nah, rekan-rekan sok coba pahami rekan-rekan sekalian, apakah yang sedang demam, apakah yang sedang merasakan kesakitan, apakah yang merasakan apapun gangguan yang tidak enak di seluruh badan selain daripada organ jantung ya dan hormona yang tidak terlihat, berarti pengaruhnya satu hal, ada keregangan di daerah muka, benar nggak? Seperti misalkan kalau paru-paru terganggu di sini regang, benar nggak? Kalau usus besar di sini jerawatan dan regang. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kalau lambung di sini regang gitu loh. Kalau misalkan ginjal nih karena ketakutan kan di sini regang. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi jaga banget, piara banget maksudnya gitu. Global nih jaga banget. Jadi pahami rekan-rekan sekalian, ini jaga banget ya lah nunggu orang ayeuna budi parangi ya. Tapi jaga banget, pelihara muka kita karena itu etalase kita gitu. Salah satu memperkuat penciuman itu adalah menjaga muka kita. Bagaimana? Relaksasi muka kita. Relaksasi muka kita gitu kan. Seperti kan ini gerakan-gerakan kecil ya. Yang tanpa disadari itu adalah langkah-langkah tepat supaya menenangkan jiwa. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Healthy is easy bagi yang tahu.
Sehat itu mudah bagi yang tahu, rekan-rekan sekalian ya. Supaya kita tidak larut ke dalam cap bintang 11. Begitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan nih. Jadi bagaimana nih untuk menjaga paru-paru kita? Sementara paru-paru kita itu kan itu adalah pusat oksigen. Tapi pahami paru-paru ini tidak berfungsi jika saluran penciumannya itu tidak berfungsi. Oke, bagaimana cara mengaktifasi saluran penciuman ini supaya si oksigen itu masuk secara bersih berarti ke paru-paru ini dan siap direspon dengan bersih juga di paru-parunya. Perlancar berarti zona penciuman. Caranya sempatkan sebelum tidur itu teh gitu teh. Jaga banget atau ngarawat banget. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Supaya ketika kita dalam proses tidur itu terjadi proses habaan mansuro ya. Proses peleburan sel total itu ya, sel di dalam tubuh kita itu menjadi sel yang gairah, benar nggak? Moodnya terjaga gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Tapi arah banget. Gitu. Udah nggak lama, semenit coba rekan-rekan kalian ya. Jadi lamun hudang saret yang teu baru ruten besok baru ruten kan sok babari nyegag gitu tah. Nah, itu di luaran sana tidak ada di sini. Ya mun kakara hudang sare geuningan saya nu ngomong nanaon doa eta teh nyegag atuh. Tah eta teh bisa ngajaga banget berarti sacan sarena gitu. Makanya relaksasi dulu muka rekan-rekan. Lebar coba. Lebar, jangan sampai kita terkena aging, terkena penuaan dini ya. Bener nggak? Umur kita misalkan baru 20 tahun tapi umur 70 kan bahaya. Gitu. Gitu rekan-rekan sekalian. Oke ya, deal ya. Jadi sama dengan ya bahwa penciuman itu adalah pemahaman terhadap ilmu. Sehingga pemahaman terhadap ilmu atau penciuman itu berasal dari pengalaman. Pengalaman menjadi sebuah pemahaman. Berarti kalau pengalaman menjadi sebuah pemahaman adalah kan gitu ya. Peristiwa masa lalu itu menjadi mirror. Menjadi mirror, bener nggak? Menjadi cermin bagi kita bahwa kita pernah melakukan kesalahan tidak akan pernah terulang kembali. Dan jika kita mau menemukan kebesaran, kapan kita pernah besar di dalam zona hidup kita? Contoh rekan-rekan sekalian, ada yang dulu dalam perjalanannya keur mimiti durug kanu downline kanu PJL gampang. Nah geus ilmu loba asup kanu sirah nah jadi kanu downline hese PJL hese nya. Rekan-rekan sekalian, kan itu bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Ingat-ingat pada satu titik itu. Kita besar itu diawali dengan apa? Oh aya gairah anak kunaon tak ingat-ingat kadinya gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, maka Anda akan nuiduhu, akan mengulang kembali sebuah kebesaran itu, karena kebesaran itu nuiduhu. Setiap orang pernah merasakan besar atau kan gitu ya, menuju sebuah kebesaran. Dan jika pada satu titik kita dalam proses titik terendah atau titik nadir, maka ingat kembali ada satu proses yang kita itu bisa membuat kita itu klarung atau renaissance, bangkit kembali gitu. Nah, lakukan itu, konsultasi lakukan gitu. Nah, apa di mana orang Malaweung nah kan gitu. Pasti kan kita harus menunjuk ke orang mas 1, 2 ya, nunjuk ke kita berarti kan 4 atau 3 ya. Berarti kita mulai lagi dari mana proses kebesaran tersebut. Oke, yaitu mengenai tadi makanya rekan-rekan sekalian mengenai penciuman itu apa kan ya. Jadi penciuman itu adalah pengalaman yang menjadikan sebuah pemahaman ya, dimulai datina banget jeung beteng. Oke ya, oke banget beteng. Nah gitu Pak Ustadz tadi. Jadi penciuman mah diawali tina banget jeung beteng. Beteng bisa halus karena ada gerakan dari kaki. Begitu berarti perut itu bisa mencerna gitu. Percaya eta teh bisa jadi paham kalau kita gerakan. Gitu rekan-rekan sekalian. Oke, ada lagi satu pertanyaan tadi. Ini hanya untuk wawasan. Semua juga untuk wawasan ya, supaya saya burakeun deui gitu loh. Ada tadi yang hilang cuping, mungkin Bomo ya hilang cuping hidungnya ya. Nah, hilang cuping hidungnya. Oh ya nggak ada ya nggak ada cuping hidungnya atau disebut anostriksia.
Anostriksia itu adalah hilang cuping hidungnya, itu adalah kelainan kongenital di mana pertumbuhan di triwulan pertama itu orang tersebut atau ibu milnya itu ada dalam zona ketakutan, paranoid atau takut yang kurang beralasan gitu loh ya. Orang-orang yang paranoid di triwulan pertama biasanya sering bermasalah dengan hidung gitu loh si anaknya itu. Bisa dari bentuk hidungnya ataupun bisa juga ke tidak ada sama sekali gitu loh si cuping hidungnya itu. Dan kemudian apakah orang yang tersebut bisa ngangse gitu aja? Bisa, karena pemahaman ataupun penerjemahan penciuman itu adanya di ini ya, di sinus ya, di sinus maksilaris, benar nggak? Di sinus maksilaris kan gitu ya. Nah ini di sini kan baru penciuman kan gitu ya. Di sinus-sinus ini yang 5 sinus itu kan baru itu adalah penanggapan dari sebuah penciuman. Jadi bisakah mencium membedakan ini wangi ataupun bau? Bisa. Nah, tetapi kurang tajam Bu Mul, kurang tajam, makanya ada satu teknik plastik surgery ya. Plastik surgery yang ngambil dari misalkan dagingnya dari paha ditaplokin jadi irungan gitu. Nah, itu ada. Nah, itu pernah saya melakukan 3 kali untuk plastik surgery nose itu. Nose plastik surgery ya. Jadi satu pembentukan kan ini nggak ada juga nih si tulang ininya teh, tulang rawan krikoidnya itu nggak ada. Dempas gitu loh. Tapi bisa dibentuk kan gitu ya. Kita ngambil daging dari paha, kemudian kita bentuk di sini ya. Nah seperti itu, bisa, sangat bisa gitu. Jadi ada satu tindakannya plastik surgery ya kalau misalkan di medis itu. Dan kita bukan kerana apakah itu bisa gitu loh. Cuman kan karena tadi ya nggak ada silia Bu Mul, jadi tidak ada bulu getar ya, sehingga si anak tersebut ya sampai di sekarang juga ada di Cipanjang di tetangga nih. Jadi gampang pilek karena tidak kurang saringannya kurang karena silia si bulu getar tersebut kurang. Begitu. Jadi bukan tidak ada penyaringan tapi si penyaringan tersebut langsung ke sinus, disaringnya ke sinus. Akhirnya sinus sesegera mungkin mengeluarkan sikretnya, mengeluarkan cairannya, sehingga mus lamun aya kebo langsung ngucur gitu. Karena kan si sikretnya keluar tina sinus nanti. Jadi itulah anostriksia gitu. Apakah bisa membedakan? Bisa, tapi ekstra. Kalau tidak demikian ya harus dengan plastik surgery. Nah seperti itu. Sudah ya. Tadi sudah kejawab semua sama Pak Ustadz dan rekan-rekan, itu sangat istimewa. Mukanya mah penampilannya dahsyat luar biasa Pak Ketua Yayasan. Pencegahan Omikron teh kujaga banget. Pencegahan Omikron teh kudu kujaga banget, yang jaga beteng gitu. Boy, tadi yang belum di ini, Boy. Apa? Mimisan, Boy. Oh, mimisan, epitaksis ya. Mimisan itu bahasa Pak Ustadznya teh epitaksis. Mimisan itu berasal dari apa kan itu? Mimisan ya berasal dari yang namanya sinusnya itu sensitif. Sinus kan, karena sinus terluka ya. Epitaksis atau mimisan itu bisa diakibatkan karena panas dalam, rekan-rekan sekalian. Ketika terjadi panas dalam, apa yang terjadi? Ya, saraf tepi di sinus ini menjadi nggak gampang pecah. Nah, epitaksis juga itu sebetulnya bisa mencegah migrain. Kalau tidak terjadi epitaksis atau mimisan, orang tersebut biasanya migrain atau sakit kepala sebelah atau sakit kepala seluruhnya. Sebetulnya epitaksis atau mimisan itu adalah salah satu cara tubuh itu mengcover ya, mengcover supaya si orang tersebut itu tidak langsung pecah pembuluh darah di otaknya gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada main-main di sini, tapi disantaikan. Tapi Anda tetap terdepan. Serius, santai, terdepan, itulah Anda, the master. Terima kasih Master Gusrid, Pak Ketua Yayasan dan rekan-rekan semua ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa membuat recharge energi bagi kita sekalian. Saya yakin bahwa pemahaman terhadap ilmu itu adalah pengalaman ya, pengalaman yang dijadikan sebuah pemahaman. Begitu. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Jadi pertama dari percaya digerakkan maka kita akan paham.
Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Master Gusrit.